warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih bisa melaksanakan proses pembelajaran meskipun dalam keadaan daring. Semoga hal ini tidak mengurangi rasa semangat dan motivasi yang ada dalam diri kalian. Oh iya, Ibu ingatkan kepada kalian agar segera mengisi presensi terlebih dahulu ya. Ibu sudah sediakan forumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai teks puisi. Silakan, ada yang ingin mengemukakan pendapat mengenai pengertian teks puisi? Oh iya, silakan Risa. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Risa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ternyata semuanya masih ingat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai teks cerita fantasi. Apakah di antara kalian ada yang mengetahui apa pengertian dari teks cerita fantasi? Silakan, ada yang ingin mengemukakan pendapat? Tidak ada? Wah, kalau begitu ayo kita bahas sama-sama ya. Siapkan alat tulis dan buku catatan yang kalian bawa ya. Jangan lupa simak baik-baik video ini. Baik, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu materi mengenai teks cerita fantasi. Di sini Ibu sudah menayangkan sepasang kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi berupa cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Selanjutnya, kompetensi dasar 4.3, menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Sebelum kita memahami cerita fantasi lebih jauh, tentu saja kita harus mengerti apa pengertian dari teks cerita fantasi. Di sini Ibu sudah menayangkan pengertian secara singkat mengenai cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita yang menampilkan tokoh, alur, latar, atau tema yang derajat kebenarannya diragukan, baik menyangkut seluruh maupun hanya sebagian cerita. Menurut Nurliantoro tahun 2012, halaman 295. Dalam sumber yang sama, cerita fantasi menurut Haq dan kawan-kawan adalah cerita yang memiliki makna lebih dari sekedar yang dikisahkan. Nah, dari pengertian di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa cerita fantasi merupakan salah satu jenis dari teks narasi. Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa yang memiliki atau bersifat hayalan sehingga kebenarannya sulit kita temukan karena cerita fantasi dikembangkan melalui imajinasi pengarang itu sendiri. Maka dari itu, hal yang lazim atau tidak lazim dapat diterima dalam penciptaan teks cerita fantasi. Melalui kegiatan membaca dan menulis cerita fantasi, kalian bisa mengembangkan kreativitas dalam berimajinasi, karena fantasi sangat berkaitan dengan unsur-unsur imajiner. Setelah kita mengetahui pengertian dari teks cerita narasi berupa cerita fantasi, kita akan mempelajari jenis-jenis dari teks cerita fantasi. Di sini ada 4 jenis cerita fantasi, yaitu cerita fantasi total, cerita fantasi irisan, cerita fantasi sejaman, dan cerita fantasi lintas waktu. Cerita fantasi total ini yang pertama, objek tertentu. Pada kategori ini semua yang terdapat dalam cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Yang kedua yaitu cerita fantasi irisan. Kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata.
menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata ataupun peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Selanjutnya ada cerita fantasi sejaman. Cerita fantasi sejaman maksudnya latar yang digunakan satu masa, bisa fantasi masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang. Selanjutnya yang terakhir ada latar fantasi lintas waktu. Maksudnya berarti cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa sekarang dengan masa pada zaman prasejarah, atau masa sekarang dengan masa 50 tahun mendatang. Nah, itulah jenis-jenis dari teks cerita fantasi. Selanjutnya, ada struktur teks cerita fantasi. Sama seperti teks yang lain, cerita fantasi juga memiliki struktur yang membedakan dari teks cerita yang lain. Di sini ada 4. Yang pertama ada orientasi, konflik, resolusi, dan koda. Mungkin kalian sudah paham ya apa itu orientasi. Namun di sini ibu akan menjelaskan kembali, takutnya kalian ada yang lupa. Orientasi yaitu di mana pengarang memberikan pengenalan tentang tema, penokohan, dan sedikit alur cerita kepada para pembaca. Yang kedua yaitu konflik. Pada tahap ini, bagian yang terjadi permasalahan dimulai dari awal hingga menuju puncak masalah. Yang ketiga ada resolusi. Bagian ini merupakan penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang sedang terjadi. Resolusi merupakan bagian penentu yang mengarah pada ending. Selanjutnya yang terakhir yaitu koda atau penutup. Bagian ini merupakan penutup cerita fantasi. Koda terbagi menjadi 2 yaitu happy ending dan sad ending. Atau kita bisa simpulkan pada penutup itu apakah tokohnya mengalami kebahagiaan ataupun sebaliknya. Itulah struktur dari teks cerita fantasi. Selanjutnya ada ciri-ciri teks cerita fantasi. Di sini ibu menampilkan 5 ciri-ciri dari teks cerita fantasi. Yang pertama, yang paling mendasar yaitu adanya keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Cerita fantasi yang mengungkapkan hal-hal yang supranatural, kegaiban, dan kemisteriusan yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Tentu saja ya, karena cerita fantasi bersifat imer, bisa jadi dalamnya terdapat keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Selanjutnya yang kedua ada ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal pengarang atau penulis, tidak dibatasi oleh realis yang ada atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan antara dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan oleh penulis. Ide ceritanya terkadang bersifat sederhana, namun mampu memberi pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah supranatural, gaib, atau futuristik. Yang ketiga yaitu menggunakan berbagai latar. Dalam arti lintas ruang dan waktu. Alur dan latar cerita fantasi memiliki ciri yang khas. Peristiwa yang dialami oleh tokoh terjadi pada 2 latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang bisa menerobos dimensi ruang dan waktu. Selanjutnya, ciri-ciri yang keempat yaitu tokoh unik, memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan dunia nyata. Berarti tokoh yang memiliki kesaktian. Selanjutnya yaitu bersifat fiksi. Cerita fantasi ini sifatnya fiktif, maksudnya bukan kejadian nyata. Mengapa? Karena cerita fantasi dibuat berdasarkan daya hayal dari si pengarang.
Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari cerita fantasi, sekarang kita akan membahas unsur-unsur dari cerita fantasi itu sendiri. Di sini ada 6 unsur dari teks cerita fantasi. Yang pertama ada tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, dan amanat. Untuk tema yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Tentu saja ya, setiap cerita pasti memiliki tema yang berbeda, begitu juga dalam teks cerita fantasi. Selanjutnya ada alur. Alur yaitu jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Yang ketiga yaitu adanya tokoh. Tokoh dan penokohan ya, yaitu karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Selanjutnya yaitu latar. Latar di sini menyangkut latar tempat, latar waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang dari suatu cerita. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Nah, sudut pandang yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Yang terakhir ada amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita dalam cerita dan penokohan. Terakhir kita akan membahas kaidah dari kebahasaan teks cerita fantasi. Sama seperti teks yang lain, teks fantasi juga memiliki kaidah kebahasaan yang bisa membedakan antara cerita fantasi dan cerita yang lain. Yang pertama menggunakan kata ganti, yang kedua menggunakan kata yang mencerap panca indera, yang ketiga menggunakan pilihan kata dengan makna kias, yang keempat menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Selanjutnya menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan dan menggunakan kalimat langsung atau dialog. Yang pertama, kaidah kebahasaannya yaitu menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya kata aku, mereka, dia, dikau, engkau, Queen, atau Angel Biru. Nah, Angel Biru itu merupakan nama dari tokoh yang ada dalam cerita fantasi. Yang kedua yaitu menggunakan kata yang mencerap panca indera dalam deskripsi latar atau tempat, waktu, dan suasana. Contohnya dalam beberapa teks berikut yang menunjukkan latar tempat. Contoh teksnya yaitu 3 pohon berjajar rapih berdiri dengan kokoh. Sayap-sayap burung yang mulai mengepak menggoyangkan daun-daun dalam dahan. Hembusan angin tak biasa mengemparkan kota Jaitun di sore ini. Nah, kalimat tersebut menunjukkan latar tempat dari suatu cerita fantasi. Selanjutnya yang menunjukkan latar waktu. Contoh kalimatnya yaitu pagi hari seperti biasa, para ejen mempersiapkan diri. Matahari bersinar terang membawa hawa semangat. Kokok jago bersahutan menyambut hari telah datang. Nah, di sana menunjukkan bahwa latar waktu yang terdapat dalam cerita itu terjadi pada pagi hari. Selanjutnya menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya, monster itu berkaki 4, langkah 1000-nya penuh dengan keberanian. Semakin mendekat, semakin melawan. Nah, dalam kata monster itu berkaki 4, langkah 1000-nya penuh dengan keberanian. Seakan-akan si monster itu melangkah 1000 kali ya. Selanjutnya ada kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu itu contohnya kata atau frasa sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Contoh, sebelum alien itu datang, langit mendung. 3 tahun yang lalu, gunung itu memuntahkan lahar dingin. Akhirnya, Raja Jaha berkuasa kembali di kerajaan Saturnus. Selanjutnya, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contoh, tiba-tiba pesawat tempur melepaskan tembakan pertamanya. Di tengah pesta datanglah preman-preman itu. Tanpa kuduga, cermin ajaib berpindah tempat. Yang
terakhir yaitu penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Contoh, berlarilah Natako, monster itu mengejarmu, teriak ninja Kosuke dengan kecemasan. Natako pun berlari sekuat tenaga. Nah, seperti itu. Baik, materi telah Ibu sampaikan di sini. Ibu menayangkan satu teks contoh dari teks cerita fantasi yang berjudul Berlian Tiga Warna karya Vanessa Miftahliani. Nah, silakan kalian baca dengan seksama dari awal sampai akhir. Selanjutnya kalian coba identifikasi unsur-unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks cerita fantasi ini ya. Ya, ini dia teks cerita fantasi sampai akhir. Nah, setelah kalian membaca dan mengidentifikasi contoh teks cerita fantasi yang Ibu berikan, sekarang kalian kerjakan evaluasi yang telah Ibu buat. Di sini ada 5 soal. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan cerita fantasi? Yang kedua, sebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam teks cerita fantasi yang berjudul Berlian Tiga Warna. Yang ketiga, sebutkan beberapa kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks fantasi yang berjudul Berlian Tiga Warna. Yang keempat, jelaskan orientasi yang terdapat dalam teks fantasi yang berjudul Berlian Tiga Warna. Yang kelima, yaitu jelaskan konflik yang terdapat dalam teks fantasi yang berjudul Berlian Tiga Warna. Nah, setelah kalian mengisi soal yang telah Ibu berikan di lembar kerja Microsoft Word kalian masing-masing, selanjutnya kalian bisa mengunggahnya ke forum Google Classroom yang telah Ibu buat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi dari awal sampai akhir telah Ibu sampaikan. Sekarang silakan, apakah di antara kalian ada yang ingin menyimpulkan materi yang telah kita bahas bersama-sama? Silakan, ada yang ingin menyimpulkan? Ya, silakan Lisna. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Lisna. Hari ini kita telah membahas materi mengenai teks cerita fantasi terkait pengertian, unsur-unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks cerita fantasi. Ibu harap kalian bisa memahami kembali ya di rumah. Dan jangan lupa cari sumber referensi yang lain agar wawasan dan pengetahuan kalian bertambah. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kehilapan dalam penyampaian materi. Jangan lupa tetap di rumah